Kembali bersama After 10, usai diotopsi tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati, jenazah bayi korban mutilasi dibawa pulang keluarga. Setelah lebih dari 4 jam menjalani otopsi di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah bayi berusia 1 tahun yang dimutilasi diserahkan kepada keluarga. Jenazah korban yang dibungkus kain batik diserahkan kepada pamannya yang menunggu di mobil jenazah Senin malam. Jenazah korban dibawa ke rumah duka di kawasan Cengkareng Barat, Jakarta Barat untuk disemayamkan. Sementara ibu kandung korban masih menjalani perawatan di ruang cendrawasih Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati karena diduga mengalami depresi berat. Dan kasus ini kini ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Barat. Iya, biasa. Ya, bagaimana perkembangan kasus pembunuhan anak yang disertai mutilasi sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Silvano Hajid. Ya, Vano, bagaimana suasana di rumah duka dan kapan? Adakah informasi kapan korban akan dimakamkan? Andra dan Anissa di rumah duka sebenarnya tidak jauh dari tempat kejadian perkara, masih satu lingkungan. Di sini saya berada Sampai di gue ngasih tempat lo sih. kejadian perkara, masih ada garis polisi yang melintang di sini. Ini membuktikan bahwa pemeriksaan masih terus berlanjut. Sementara itu sampai dengan saat ini jika kita bisa merunut ke belakang apa yang terjadi sebenarnya, keadaan rumah ini bisa saya gambarkan bahwa sangat rapat dengan tetangganya, hanya perbedaannya adalah sekitar 3 meter dengan tetangga paling depan dan juga ini merupakan satu bentuk klaster kontrakan yang mereka sewa sejak 2 bulan yang lalu kira-kira, sehingga mereka juga tidak begitu dekat kenal dengan tetangga sekitar. Meskipun demikian, saat kejadian ketika ada suara tangisan dan juga suara teriakan di dalam rumah ini, tetangga juga pasti bisa mendengar dengan jelas, sehingga saat kejadian tersebut tetangga dapat langsung mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di dalam rumah ini. Dan tepatnya lagi sampai saat ini pemeriksaan juga masih terus dilanjutkan. Sementara keadaan tersangka sampai saat ini masih dalam pemeriksaan atau perawatan dokter untuk proses pemeriksaan kejiwaan termasuk ini. Dan juga setelah ada otopsi kemarin, jenazah korban pada akhirnya dibawa ke rumah duka, yakni di rumah kakek korban. Andra dan Anissa. Ya, jika kita melihat keadaan dari rumah korban dan juga tersangka sendiri, memang cukup dekat dengan tetangga-tetangga yang lain. Namun sebenarnya apakah Anda sudah memiliki informasi mengenai bagaimana sebenarnya kegiatan atau keseharian keluarga tersebut sebelum kejadian ini? Tetangga sempat bercerita bahwa keadaan tersangka di sini tidak terlalu terbuka dengan atau tidak terlalu banyak berinteraksi dengan tetangga, tetapi jika dilihat dari keterangan beberapa kerabatnya, yakni dari orang tua sang suami, bahwa di sini menyatakan bahwa sempat seminggu terakhir ini menunjukkan gelagat bahwa tersangka sedikit tertutup, dan kemudian terakhir 2 hari yang lalu satu keluarga ini sempat pergi keluar untuk jalan-jalan refreshing, dan kemudian baru ada kejadian tentang dugaan mutilasi dan pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Ini juga mengejutkan pihak keluarga dari suami tersangka. Sementara informasi-informasi lain yang coba saya gali di sini ada antara lain tentang keadaan lingkungan di sini juga sebenarnya tadi seperti saya katakan rapat dengan tetangga yang lainnya, sehingga seharusnya ketika ada komunikasi yang terjadi antara tersangka dengan tetangga lainnya, ada gelagat-gelagat aneh yang bisa diungkapkan oleh tetangganya, ini cepat sekali dapat diketahui. Sebenarnya tetangga juga sudah mengetahui gelagat-gelagat aneh atau secara gamblang bahwa tersangka begitu pendiam pada tetangga. Ini juga merupakan salah satu indikasi terhadap apa yang sedang dialami oleh tersangka. Andra dan Anissa. Ya, Vano, terkait juga kejadian mutilasi, pada saat tersangka melakukan mutilasi kepada anaknya,
Apakah Anda sudah mendapatkan info di mana keberadaan ayah korban saat itu? Menurut keterangan polisi dari Polres Jakarta Barat bahwa uh, sang suami saat itu sedang dalam tugas dan kemudian sampai dengan saat ini pemeriksaan terhadap dirinya juga masih berlangsung dan kemudian yang kedua adalah untuk mempersiapkan pemakaman anak keduanya ini juga rencananya akan dimakamkan hari ini karena jenazah juga sudah datang sejak tadi malam. Rencananya lain antara lain keluarga juga bersama-sama juga akan mempersiapkan rencana pemakaman ini dan nantinya akan kami gali informasi lebih dalam dan lebih akurat lagi ke tempat orang tua sang suami yang letaknya dekat dari sini. Kita coba nanti akan gali ke sana lagi lebih dalam. Anissa dan Andra. Baik, terima kasih Silvano Hajid, koresponden CNN Indonesia atas laporan Anda langsung dari Jakarta Barat.